Alkisah dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Medang Kahuripan, dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Erlangga. Sang Prabu merupakan putra Gunapria Dharmapatni dan Udayana dari Bali. Sang Prabu bisa menjadi raja di Medang karena menikahi putri kerajaan Medang. Saat memasuki usia senja, Sang Prabu ingin bertapa. Tentu saja dia harus menyerahkan tahta tertinggi dahulu kepada putri sematawayangnya dari Permaisuri, yaitu putri Dia Sanggrama Wijaya. Putri Dia adalah putri yang cantik jelita. Mendengar keinginan ayahnya tersebut, sang putri justru menolaknya karena dia tidak ingin meneruskan tahta. Dia berkeinginan untuk menjadi seorang Hamba hanya ingin menyampaikan suatu hal. Apakah itu anak? Hamba tidak ingin naik tahta menggantikan ayah Anda. Hamba hanya ingin menjadi seorang petapa. Sebenarnya aku ingin menurunkan tahta kepadamu anakku. Tetapi kamu keinginan ingin bertapa, aku akan serahkan, tidak menghalangi. Setelah mendapat restu dari Prabu Erlangga, berangkatlah sang putri menuju ke sebuah gua yang bernama Gua Selomangkleng. Kemudian sang putri Dia Sanggrama Wijaya berganti nama menjadi Dewi Gili Suci. Karena putri sematawayangnya menolak, maka sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kerajaan Medang kepada putra dari salah satu selirnya. Akan tetapi, timbul masalah baru. Sang selir memiliki dua orang putra, yaitu Raden Jayangrana dan Raden Jayawarsa. Melihat kedua putranya itu, sang Prabu kembali bimbang. Jika nanti aku menyerahkan tahtaku kepada salah satu di antara mereka, bisa jadi menimbulkan iri hati bahkan peperangan. Sang Prabu akhirnya mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Namun, ia tidak menemukan jawaban hingga akhirnya teringat pada Mpu Brarada, seorang pertapa yang terkenal bijaksana dan sakti. Carikan tahta ayah Anda di Bali yang masih kosong. Baik, Bunda, saya akan laksanakan. Akhirnya Mpu Brarada berangkat menuju Pulau Bali. Namun, sesampainya di kerajaan milik ayahanda Prabu Erlangga, tahta tersebut sudah diberikan kepada adik sang Prabu. Mendengar hal itu, Mpu Brarada pun kembali ke kerajaan Medang untuk melaporkannya. Ampun Baginda, tahta milik ayah Baginda yang ada di Pulau Bali sudah diberikan kepada adik Baginda yang bernama Marakata. Dan saat ini, anak bungsu telah naik tahta sepeninggal Marakata. Baiklah, Ibu. Terima kasih. Kamu sudah melaksanakan tugasmu. Berhari-hari sang Prabu memikirkan cara membagi wilayah kerajaan agar adil untuk kedua putranya. Namun tetap saja tak menemukan jalan keluar. Hingga suatu hari, ia kembali memanggil Mpu Brarada. Ampun Baginda, ada apa gerangan sehingga Baginda memanggil saya kemari? Aku belum bisa membagi tahta ini. Tolong bantu aku untuk membagi tahta ini kepada kedua putraku. Ampun Baginda, jika diperkenankan, saya saja yang membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian yang sama besar. Itu lebih baik, Ibu. Tapi bagaimana caramu untuk membaginya? Serahkan semua kepada saya Baginda, saya akan mengaturnya. Baiklah, Ibu. Masalah ini akan saya serahkan kepada-Mu. Kemudian Mpu Brarada mengambil kendi sakti di tempat penyimpanan pusaka. Dengan kesaktiannya, ia mengambil 7 sumber mata air.
untuk dimasukkan ke dalam kendi tersebut. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi 7 sumber mata air. Ketika sudah berada di tengah wilayah kerajaan Medang, ia menumpahkan air kendinya. Secara ajaib, air itu berubah menjadi aliran sungai deras yang kemudian dinamakan Sungai Brantas. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan Medang terbagi menjadi 2 bagian. Ampun Baginda, saya telah selesai melaksanakan tugas membagi kerajaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Sungguh ini adalah kabar baik untukku. Terima kasih banyak atas bantuanmu itu. Sungguh ini adalah kabar yang mengembirakan untukku. Terima kasih banyak atas bantuanmu itu. Akhirnya pasalku terselesaikan. Setelah kerajaan terbagi menjadi 2, Prabu Erlangga segera menyerahkan kepada kedua putranya. Ini kuserahkan kepada kalian putraku. Kerajaan Medang sebelah timur Brantas akan kuserahkan kepada Jayarangga. Kunamakan kerajaan itu Jenggolo. Dan sebelah barat akan kuserahkan kepada Jayawaso, akan kunamakan kerajaan Panjalu. Setelah tahta kerajaan resmi diserahkan kepada kedua putranya, Sang Prabu Erlangga dengan tenang pergi bertapa ke sebuah tempat bernama Pucalan. Selama masa bertapa, ia berganti nama menjadi Maharesi Gentail. Akhir cerita, wilayah Panjalu dipimpin oleh Prabu Jayawarsa yang kemudian berubah menjadi Kadiri dan sekarang dikenal sebagai Kediri.